Anda baru saja menjawab pertanyaan dalam sebuah acara jalanan, namun langsung menarik perhatian Badan Keamanan Nasional, bahkan mengerahkan tim taktis bersenjata lengkap untuk menangkap Anda. Ternyata di permukaan kau hanyalah seorang mahasiswa biasa, namun sebenarnya kau adalah seorang pembunuh bayaran kelas atas yang sangat dingin. Tahun lalu kau pergi ke Myanmar Utara untuk menjalankan misi. Sendirian dengan satu pisau militer, kau melawan satu unit pasukan bersenjata di hutan. Ketika orang-orang kemudian menemukan, pasukan bersenjata itu ternyata telah musnah seluruhnya. Luka fatal mereka bahkan bukan luka tembak, semua orang tewas seketika dengan satu tebasan di leher. Tahun sebelumnya Sakura membuat kasus pembunuhan. Seluruh petinggi Sakura tewas dalam semalam, dan secara kebetulan, belasan petinggi ini sebelum tewas pernah menghina negara naga dan sangat ingin memicu perang. 3 tahun lalu seorang miliarder top dari negara cantik ditemukan tewas mengenaskan di villa pribadinya. Ada yang menyelidiki bahwa miliarder ini sebelum tewas telah menggunakan cara-cara licik hingga membuat tak terhitung warga sipil hancur keluarganya. Menggasak puluhan miliar uang sisa. Semua ini kau yang lakukan, dan kejadian-kejadian ini dalam catatan hidupmu. Hanya kurang dari 1%. Saat ini Su Luofei yang sedang melakukan wawancara jalanan berjalan ke arahmu, tepat pada saat itu. Kau menggenggam pistol di sakumu, langsung menguncinya, bahkan tanpa pastor pun kau bisa dengan jelas merasakan setiap gerakannya, dan menunjukkan ekspresi tenang. Apakah ini pembunuh dari dalam negeri? Membawa senjata di dalam negeri sangat berbahaya, bahkan kau pun tidak mungkin membawa senjata dari luar negeri. Apalagi pembunuh lain. Jika gadis ini adalah seorang pembunuh, dalam kemampuan jarak dekat, dia jelas bukan lawanmu. Su Luofei berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Halo mahasiswa." Mendengar itu kau tersenyum kecil dan menoleh, sambil tetap menggenggam pistol, siap menyerang. "Halo, ada apa?" "Mahasiswa, kami dari program wawancara jalanan ini, saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepadamu." Tanpa diduga, kau memotong ucapan Su Luofei sebelum selesai. "Maaf, saya tidak tertarik, saya ada urusan lain jadi saya pergi dulu." Kau bukan orang bodoh. Program semacam ini yang tidak jelas asalnya. Bagaimana mungkin kau berani mengikutinya? Namun saat kau bersiap berbalik pergi, Su Luofei tiba-tiba berkata, "Tunggu mahasiswa, kami tidak akan membuatmu menjawab pertanyaan tanpa imbalan. Setelah kau menjawab pertanyaan, kami akan memberimu bonus 1.000 yuan." Mendengar ini, langkahmu tiba-tiba berhenti. Karena alasan tertentu, kau sangat membutuhkan uang saat ini, sangat-sangat membutuhkan, sampai-sampai kau yang masih kuliah. Masih ikut beberapa pekerjaan paruh waktu setelah sekolah setiap hari, seperti sopir, guru les, dan sejenisnya untuk mencari tambahan. Bisa bayar di muka. Kau mengulurkan tangan dan berkata, gerakanmu ini membuat Su Luofei sedikit tidak berdaya, namun dia tetap buru-buru memberimu 1.000 yuan. Lagi pula sama saja dibayar di muka atau belakangan. Setelah menerima uang, kau menghitungnya dengan hati-hati sebanyak 3 kali, baru mengangguk dan berkata, "Baiklah, sekarang kau boleh bertanya." Su Luofei menghela napas panjang. Dia melambaikan tangan menyuruh kamera mendekat. Lalu Su Luofei bersiap bertanya, dan pada saat itu, Su Luofei tertegun sejenak. Dia teringat pertanyaan yang dia ajukan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan itu terlalu membosankan. Baik dijawab dengan jujur maupun tidak akan menghasilkan efek program apapun. Mengapa saya tidak fokus pada pertanyaan sejak awal? Seperti biasa katakan beberapa pertanyaan yang sulit dijawab. Dengan begitu, meskipun dijawab jujur, ruang siaran langsung akan meningkat karena pertanyaan ini. Memikirkan hal ini, Su Luofei tersenyum. Dia sudah punya satu pertanyaan. Selama ditanyakan, itu pasti akan meningkatkan popularitas ruang siaran langsung. Sambil berbicara, Su Luofei bertanya, "Mahasiswa, bolehkah saya bertanya, apakah Anda pernah membunuh seseorang?" Setelah selesai, Su Luofei sendiri tertawa. Dia sendiri merasa pertanyaan itu konyol. Bagaimana mungkin membunuh orang? Mahasiswa pria ini terlihat tampan dan bersih, dan dia membaca sambil berjalan. Dia terlihat seperti mahasiswa yang pemalu. Pada saat yang sama, rentetan komentar melayang di ruang siaran langsung. "Hebat, pembawa acara ini tidak berkedip sama sekali. Langsung menghasilkan efek program kan? Anak muda ini terlihat begitu bersih dan pemalu. Bagaimana mungkin dia pernah membunuh?" Benar, efek program ini terlalu membosankan. Yang mengejutkan Su Luofei adalah pada saat ini Anda berbicara. Saya pikir. Hanya 3 kata sederhana, tetapi seolah-olah membawa kekuatan magis yang tak terbatas, langsung menarik perhatian Su Luofei. Bahkan perhatian penonton di ruang siaran langsung, membuat orang mau tidak mau ingin mendengar apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Anda melanjutkan dengan berkata, "Hidup itu berharga, saya pikir kita semua harus menghargai hidup." Begitu kata-kata ini keluar, popularitas ruang siaran langsung anjlok. Aku tahu dia akan berkata begitu, bagaimana mungkin pria muda yang pemalu dan tampan ini menjadi pembunuh? Tidak ada kejutan sama sekali, acara ini terlalu membosankan. Saudara-saudara, acaranya terlalu membosankan hari ini, saya akan pergi dulu, selamat tinggal. Su Luofei melihat jumlah penonton di ruang siaran langsung anjlok menjadi 50.000. Seolah-olah hatinya berdarah, dia merasa sangat tidak nyaman. "Mahasiswa BI, melihat Anda akan pergi, Su Luofei ingin menghentikan Anda segera. Tetapi sayang sekali saat Su Luofei mengatakan ini, Anda sudah berjalan jauh. Dia melihat punggung Anda dan menghela napas panjang. Pertunjukan hari ini benar-benar tidak berjalan mulus, jika terus begini, saya akan dimarahi oleh atasan." Namun, saat Su Luofei merasa kecewa, situasi di lapangan tiba-tiba berubah. Su Luofei melihat alat pendeteksi kebohonganannya mulai bergetar hebat. Dan alat pendeteksi kebohongan itu mengeluarkan suara alarm yang menusuk. Seketika, semua orang di tempat kejadian terkejut. Pada saat ini, Su Luofei terlalu terkejut, sehingga dia lupa mengamati alat pendeteksi kebohongan. Pada saat yang sama, komentar-komentar berterbangan di ruang siaran langsung. "Astaga, ada apa ini? Ini tidak benar. Mengapa alat pendeteksi kebohongan berbunyi? Jika saya ingat dengan benar, pembawa acara baru saja bertanya apakah dia pernah membunuh seseorang, kan? Sial,
Acara hari ini menangkap seorang pembunuh. Hampir dalam sekejap mata, jumlah penonton di ruang siaran langsung melonjak menjadi 700.000. Dan angka ini terus meroket. Pada saat yang sama, seorang petugas 110 sedang menonton di ruang siaran langsung. Petugas 110 ini bernama Zhao Xin. Seorang petugas 110 yang baru saja resmi. Dia suka menonton berbagai siaran langsung. Dan belakangan ini dia sangat suka menonton wawancara jalanan. Hari ini, seperti biasa, dia membuka ruang siaran langsung wawancara jalanan. Awalnya dia mengira hari ini akan sama seperti biasanya, dia akan menemukan sedikit kelucuan. Tapi setelah menonton wawancara 2 atau 3 kali, Zhao Xin, dia mulai merasa bosan dan bersiap untuk meninggalkan ruang siaran langsung. Tapi justru pada saat inilah pembawa acara tiba-tiba bertanya, apakah Anda pernah membunuh orang? Mendengar pertanyaan ini, Zhao Xin tertawa terbahak-bahak. Sebagai petugas 110, dia telah menangani kasus-kasus besar dan melihat banyak pembunuh berdarah dingin. Setiap pembunuh berdarah dingin itu sangat jahat. Tatapan mereka sangat berbeda, memberikan perasaan dingin yang menusuk tulang. Oleh karena itu, ketika Zhao Xin melihat Anda, dia tertawa. Berdasarkan pengalaman menangani kasus, peserta ini tidak mungkin seorang pembunuh. Dia terlihat seperti mahasiswa yang lugu dan bodoh. Memikirkan hal ini, Zhao Xin ingin keluar dari ruang siaran langsung. Tetapi tepat ketika dia hendak mengklik tombol keluar, suara sirene yang melengking tiba-tiba terdengar di ruang siaran langsung. Pada saat ini, Zhao Xin benar-benar terpana. Jari-jarinya menggantung di udara, tidak dapat bergerak. Pada saat ini, dia segera menyadari keseriusan masalah ini. Ada yang tidak beres, ada masalah. Zhao Xin tiba-tiba berdiri, bahkan menumpahkan air di atas meja. Rekan-rekan di sampingnya melihat Zhao Xin seperti itu, dan mereka semua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ada apa, Zhao Xin? Ada apa? Hati-hati. Wajah Zhao Xin sangat serius. Dia menoleh untuk melihat rekan-rekannya dan berkata, ada yang membunuh. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sana menatapnya dengan sangat terkejut. Apa? Bagaimana kamu tahu? Di mana tersangka? Zhao Xin tahu masalahnya serius dan tidak berani menunda. Dia bergegas melaporkan masalah ini kepada atasannya. Reaksi pertama atasannya adalah keseriusan. Meskipun masalah ini mungkin kebetulan, mungkin juga promosi dari kru acara, tetapi sebagai 110 Jiang Cheng, kita tidak boleh melewatkan petunjuk sekecil apapun. Periksa dulu latar belakang mahasiswa Jiang Feng ini, lihat apakah dia punya catatan kriminal. Dengan otorisasi dari atasan, semua informasi latar belakang Anda ditampilkan. Zhao Xin dan tim 110 lainnya berkumpul untuk melihat data Anda. Nama, Jiang Feng. Usia, 20. Saat ini kuliah di Universitas Jiangbei Jiang Cheng. Seorang mahasiswa. Anda telah melakukan perjalanan ke luar negeri sebanyak 20 kali. Berikut adalah tahun dan lokasi perjalanan Anda ke luar negeri. Januari 2022, Tokyo, Sakura. Maret 2022, Gedung Hitam Negara Cantik. Data ini sangat rinci. Mulai dari sekolah masa kecil Anda hingga universitas saat ini, semuanya tertulis di sana. Tidak hanya itu, kerabat dekat Anda. Bahkan teman masa kecil Anda, semuanya ada dalam data ini. Zhao Xin dan yang lainnya melihatnya dan berkata, data ini sepertinya tidak ada masalah. Ya, dari data tersebut, Jiang Feng hanyalah seseorang yang suka bepergian ke luar negeri. Januari 2022, Tokyo, Sakura. Maret 2022, Distrik Wharton, Negara Cantik. Ini semua adalah tempat wisata yang umum. Saya tidak terlihat seperti pembunuh. Memang, dari data terlihat cukup bersih dan tidak ada catatan kriminal. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Setelah melihat data, Zhao Xin merasa lega. Mungkin ini benar-benar kesalahpahaman. Tetapi pada saat itu, sebuah tangan besar tiba-tiba menepuk dokumen itu. Semua orang menoleh ke arah pemilik tangan besar itu, seorang petugas 110 tua yang biasa dipanggil Pak Tua Wang. Pak Tua Wang biasanya suka membaca koran. Seperti berita utama. Saat ini, mata Pak Tua Wang membelalak lebih besar dari bola lampu. Apa yang baru saja kamu katakan? Semua orang yang hadir sangat terkejut. Baru saja Pak Tua Wang duduk menyilangkan kaki dan membaca koran. Mengapa dia tiba-tiba menyerbu? Saya bilang Jiang Feng ini tidak terlihat seperti pembunuh, bukan di babak sebelumnya. Ini semua adalah tempat wisata yang sangat normal, bukan di babak sebelumnya, Maret 2022, Distrik Huadun di Negara Cantik. Pak Tua Wang tiba-tiba berkata, ya, ini dia. Semua petugas 110 yang hadir tiba-tiba terkejut. Pak Tua Wang tiba-tiba mengeluarkan selembar koran dan membantingnya ke atas meja. Dia menunjuk ke sebaris kata di koran, dan petugas 110 mengikuti arah jarinya. Setelah melihat ini, semua petugas 110 yang hadir terkejut sampai kulit kepala mereka merinding. Maret 2022, seorang pejabat tinggi di Negara Cantik ditemukan tewas secara mengenaskan di rumah mewahnya di Washington DC. Negara Cantik mengerahkan FBI untuk menyelidiki masalah ini. Kasus ini adalah kasus pembunuhan ruang terkunci, tidak ada jejak di tempat kejadian. Penyebab kematian pejabat itu aneh dan sulit ditentukan. Akhirnya FBI tidak mendapatkan apa-apa. Menurut sumber yang dapat dipercaya, pejabat ini pernah memerintahkan untuk menghidupkan kembali akun LAK. Dalam sekejap, semua petugas 110 saling memandang tanpa bisa berkata apa-apa. Maksud Pak Tua Wang adalah, kasus ini dilakukan oleh Jiang Feng? Haha, ini terlalu dipaksakan. Pak Tua Wang, bagaimana mungkin kamu menilai bahwa Jiang Feng yang melakukan ini hanya dengan ini? Menurut saya juga terlalu dipaksakan, kita tidak bisa menyelesaikan kasus seperti ini. Dan saat itu, Pak Tua Wang tiba-tiba mengeluarkan beberapa lembar koran, membantingnya ke atas meja, lalu Pak Tua Wang menunjuk koran, jarinya menyapu setiap koran. Januari 2022, Jiang Feng pergi berlibur ke luar negeri. Tujuannya adalah ibu kota bunga Sakura, kuil bunga Sakura Tokyo terbakar. Tidak ada jejak di seluruh tempat, pembunuhnya belum tertangkap sampai sekarang. Mei 2022, Jiang Feng muncul di perbatasan Anyun, dan kemudian menghilang. Segera setelah itu,
Sebuah unit pasukan bersenjata di utara Mian menghilang secara misterius di hutan, dan kemudian ditemukan bahwa seluruh pasukan ini tewas akibat luka tusuk pisau. Pak Tua Wang berkata kata demi kata. Awalnya tidak ada yang menganggap serius masalah ini, tetapi seiring semakin banyaknya insiden yang diungkapkan oleh Pak Tua Wang, wajah orang-orang yang hadir mulai menjadi serius. Hingga akhirnya, Pak Tua Wang meletakkan koran itu, matanya menyapu semua orang yang hadir. Masih adakah yang berpikir anak ini tidak bersalah? Kali ini seluruh kantor menjadi sunyi. Tidak, kita harus segera bertindak, masalah ini tidak bisa ditunda. Kita mungkin telah menangkap seorang buronan internasional. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa melakukan hal seperti ini? Jangan pedulikan itu dulu. Bawa orang itu kembali dulu. Seketika, semua petugas 110 mulai bergerak, puluhan mobil polisi melesat keluar dari kantor polisi. Langsung menuju Universitas Jiangbei. Pada saat yang sama, di Universitas Jiangbei, Su Luofei terdiam di tempat. Setelah sekian lama, dia masih belum bereaksi. Bagaimana alat perekam sampingan di tangannya berbunyi alarm? Teman sekelas, tunggu sebentar. Setelah Su Luofei bereaksi, dia buru-buru melihat ke arahmu, tetapi kamu sudah menghilang. Saat Su Luofei sedang memikirkan cara mencarimu. Tiba-tiba suara sirene polisi yang mendesak terdengar di depan gerbang kampus. Suara sirene itu langsung menarik perhatian semua orang, tak terhitung mahasiswa yang berhenti untuk menonton. Mereka semua sangat terkejut. Saat para mahasiswa masih terkejut, mereka melihat tak terhitung banyaknya polisi bersenjata lengkap, siap tempur menyerbu kampus. Bahkan polisi mendirikan senapan sniper di sebuah gedung tinggi di luar kampus. Saat ini seorang penembak jitu sedang mengamati Anda yang sedang berjalan di kampus melalui teropong dari jauh. Penembak jitu itu tersenyum. Dengan gerakan sebesar ini, bahkan jika dia benar-benar buronan internasional, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, siapa sangka saat penembak jitu itu baru selesai bicara, detik berikutnya dia tertegun, karena dalam pandangannya. Anda yang tadinya berjalan sambil membaca buku, tiba-tiba berhenti melangkah, dan Anda bahkan menatap ke arahnya. Anda hampir seketika menyadari ada yang mengamati Anda. Saat itu penembak jitu itu merasakan kulit kepalanya merinding, seluruh bulunya berdiri. Penembak jitu itu sangat terkejut. Ini sebenarnya adalah insting yang Anda latih selama bertahun-tahun berada di ujung pisau, pernah dalam sebuah misi. Jiang Feng masuk ke sebuah loteng untuk membunuh target. Di loteng itu ada ruang rahasia. Hal ini hanya diketahui oleh pemilik villa dan tidak ada seorang pun yang tahu. Dan saat itu di ruang rahasia itu bersembunyi 5 pembunuh profesional, hanya untuk membunuh Jiang Feng. Tetapi Anda belum sampai ke loteng. Instingnya sudah memberitahunya ada orang di sini. Kemudian 5 buah dart melesat keluar, menembus dinding ruang rahasia, seketika membunuh 5 pembunuh profesional. Juga tepat pada saat itulah Anda menjadi sangat terkenal di kalangan pembunuh internasional. Karena 5 pembunuh profesional yang Anda bunuh, semuanya berada di peringkat 20 besar pembunuh teratas. Saat ini Anda berdiri di tempat, perlahan menutup buku, menghela napas, memang apa yang harus datang pasti akan datang. Hanya saja Anda selalu membersihkan lokasi dengan rapi, jadi sekarang polisi mencari Anda, itu hanyalah tebakan belaka. Oleh karena itu, ketika polisi bersenjata lengkap mengepung Anda tidak melakukan perlawanan sama sekali. Mereka berkata ingin bertanya kepada Anda, mari kita pergi bersama kami. Anda diam-diam menutup buku, lalu memasukkan buku itu ke dalam ransel, dengan tenang menatap para polisi, kemudian Anda mengikuti polisi naik ke kendaraan. Kendaraan pun meninggalkan Universitas Jiangbei. Meskipun Anda pergi, masalah ini belum berakhir. Setelah Anda pergi, seluruh Universitas Jiangbei meledak, tak terhitung mahasiswa yang heboh berdiskusi, bukan hanya pejalan kaki, bahkan teman sekelas Anda. Sahabat, bahkan pembimbing akademik dan dosen, semuanya merasa sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Anda yang biasanya lembut dan sopan, ramah, ternyata dibawa pergi oleh polisi. Seketika seluruh kampus heboh membicarakan Anda, dan tidak hanya Universitas Jiangbei. Hal ini juga membuat heboh internet. Rekaman Su Luofei merekam kejadian ini dari awal hingga akhir, di ruang interogasi kantor polisi 110 distrik Dongxing Jiangbei. Nama Jiang Feng, usia 20 tahun, apakah Anda tahu Anda melakukan kesalahan apa? Anda menatap Zhao Xin dengan tenang, lalu berkata, tidak tahu. Mendengar itu Zhao Xin terkejut tanpa alasan. Dia membanting meja seketika, berdiri, dan meraung. Jangan pikir dengan pura-pura bodoh bisa lolos, semua perbuatanmu di luar negeri kami tahu persis, sekarang kami memberimu kesempatan, mengerti? Jujur akan diringankan, melawan akan diperberat. Anda tetap tanpa ekspresi, hanya menatapnya dengan tenang. Seketika Zhao Xin merasa kesulitan. Umumnya orang semuda kamu pasti takut sekali saat pertama kali masuk sel. Jarang sekali aku melihat orang setenang kamu. 127 Karena Zhao Xin tidak bisa menggali informasi apapun, dia langsung mengambil dokumen itu dan menatapmu sambil berkata kata demi kata. 128 Maret 2022, kamu pergi ke negara cantik. Tak lama kemudian, seorang pejabat tinggi di negara cantik meninggal. Januari 2022, kamu terlihat di ibu kota negara bunga sakura. 129 Istana bunga sakura dibakar, membuat marah petinggi bunga sakura yang mengeluarkan surat perintah pencarian internasional. Namun tidak ada yang terungkap. 130 Mei 2022, kamu terlihat di perbatasan Nanyun dan menghilang. Tak lama kemudian, sebuah unit bersenjata di Mianbei menghilang secara misterius. 131 Zhao Xin menceritakan satu persatu semua yang pernah kamu lakukan di luar negeri. Sementara itu, Old Wang di samping Zhao Xin juga mengamatimu. 132 Dia ingin mendapatkan jawaban dari mikroekspresimu. Tapi Old Wang menatapmu lama lalu menyerah. Karena Old Wang merasa dia tidak menatap seseorang. 133 Melainkan sebongkah batu tanpa emosi. Apapun yang dikatakan Zhao Xin, kamu selalu tampak diam, seolah semua itu bukan urusanmu. 134 Mungkinkah kami salah? Pada akhirnya, bahkan Old Wang yang yakin kamu bersalah menjadi ragu. Apa yang ingin kamu katakan tentang semua ini? 135 Zhao Xin berkata, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya punya pekerjaan paruh waktu sepulang sekolah. 136 Kalau dihitung-hitung, saya hampir terlambat. Jika tidak ada lagi, saya akan pergi. Mendengar ini,
Zhao Xin merasa kulit kepalanya merinding. 137 ya, dari awal sampai akhir mereka tidak punya bukti. Jadi membawa kamu kembali hanyalah untuk menanyai situasi. Terlebih lagi, mereka menahanmu di kantor polisi saat ini. 138 ini sebenarnya adalah perlakuan terhadap tersangka. Secara ketat, mereka sudah sedikit melampaui prosedur penanganan kasus. Zhao Xin menemukan pisau buah di sakumu. 139 tetapi pada saat yang sama, Zhao Xin juga menemukan ada beberapa apel di tasmu. Zhao Xin tidak ingin menanyai tentang menyembunyikan pisau buah itu. Bagaimanapun, Zhao Xin juga bukan orang bodoh, dia bisa menebak jawabanmu. 140 pisau buah itu hanya untuk mengupas apel. Jadi Zhao Xin sangat kesulitan. Dia berulang kali meninggalkan ruang interogasi untuk merokok di luar. 141 bolak-balik berkali-kali. Seiring waktu berlalu, petugas 110 yang bertanggung jawab untuk interogasi juga berganti satu persatu. 142 tetapi pada akhirnya, semua orang meninggalkan ruangan dengan wajah muram. Tidak ada informasi berguna yang didapat. Pada saat ini, pemimpin menemui Zhao Xin. 143 pemimpin menatapnya dengan wajah serius dan berkata, "Apakah kalian sudah menanyai sesuatu?" Zhao Xin menggelengkan kepala. 144 kami tidak punya bukti, kami tidak bisa menanyai apapun. Sekalipun kami semua tahu itu dia yang melakukannya, kami tidak bisa menghukumnya. 145 ekspresi pemimpin semakin serius. Akhirnya pemimpin berkata, "Baik, karena tidak ada yang bisa ditanyai. Lepaskan saja dia. Lepaskan." 146 Zhao Xin sangat terkejut. Tetapi pemimpin, kita susah payah membawanya kembali. Kami tidak menanyai apapun. 147 bagaimana bisa dilepaskan? Baru beberapa jam. Saat kalian menangkapnya, ada seorang presenter yang merekam seluruh prosesnya secara langsung. 148 masalah ini telah memicu opini publik di internet. Seluruh masyarakat memperhatikan masalah ini. Penanganan masalah ini agak berlebihan. 149 meskipun niat kami baik, tapi gayanya terlalu besar. Sekarang banyak orang di internet meragukan prosedur penanganan kasus kami yang tidak sesuai. 150 menangkap orang tanpa bukti yang kuat. Kami tidak bisa menghukum Jiang Feng, tetapi kami mengarahkan senjata padanya. Ini sudah... Selanjutnya, Zhao Xin melihat tidak ada yang bisa ditanyakan. Jadi dia langsung mengambil berkas itu dan berkata kepadamu kata demi kata. Maret 2022, kau pergi ke negara cantik. Setelah itu seorang pejabat tinggi negara cantik meninggal. Januari 2022, sosokmu muncul di ibu kota negara bunga sakura. Gedung Shenche bunga sakura terbakar, membuat petinggi bunga sakura murka dan mengeluarkan surat perintah pencarian internasional. Namun tidak ada yang ditemukan. Mei 2022, kau muncul di perbatasan Anyun, terlihat oleh seseorang, lalu menghilang. Setelah itu, sekelompok pasukan bersenjata di Mianbei menghilang secara misterius. Zhao Xin mengucapkan satu persatu semua yang pernah kau lakukan di luar negeri. Sementara itu, Lawang di samping Zhao Xin juga mengamatimu. Dia ingin mendapatkan jawaban dari ekspresi mikromu, tapi Lawang menatapmu lama dan akhirnya menyerah. Karena Lawang merasa yang dia tatap bukanlah seseorang, melainkan sebongkah batu tanpa emosi. Apapun yang dikatakan Zhao Xin, dirimu di hadapannya selalu berwajah datar, seolah-olah semua itu tidak ada urusannya. Mungkinkah kita yang salah? Pada akhirnya, bahkan Lawang yang yakin kau bersalah pun ragu. Apa yang ingin kau katakan tentang semua ini? Zhao Xin berkata, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku masih punya pekerjaan paruh waktu setelah sekolah. Hitung waktu, aku akan segera terlambat. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi. Mendengar ini, Zhao Xin merasa kulit kepalanya menegang. Ya, dari awal sampai akhir mereka tidak memiliki bukti. Jadi membawa Anda kembali hanya untuk menanyakan situasi. Dan saat ini mereka masih menahan Anda di kantor polisi. Ini sebenarnya adalah standar perlakuan terhadap tersangka. Sejujurnya, mereka sedikit melampaui prosedur penanganan kasus. Zhao Xin menemukan pisau buah di saku Anda. Tetapi pada saat yang sama, Zhao Xin juga menemukan beberapa apel di tas ransel Anda. Mengenai penyimpanan pisau buah, Zhao Xin tidak ingin bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun, Zhao Xin bukan orang bodoh, dia bisa menebak jawaban Anda. Membawa pisau buah hanya untuk mengupas apel. Jadi, untuk sementara waktu, Zhao Xin merasa serba salah. Dia berulang kali meninggalkan ruang interogasi untuk merokok di luar. Mendatangi dan pergi berkali-kali. Melihat waktu berlalu sedikit demi sedikit. Petugas 110 yang bertanggung jawab atas interogasi juga berganti satu persatu. Tetapi pada akhirnya, semua orang meninggalkan ruangan dengan ekspresi cemberut. Tidak ada informasi berguna yang didapat. Pada saat inilah pimpinan menemui Zhao Xin. Pimpinan memandangnya dengan wajah serius dan berkata, "Sudahkah Anda menanyakan sesuatu?" Zhao Xin menggelengkan kepalanya. "Kami tidak punya bukti, kami tidak bisa menanyakan apapun. Meskipun kita semua tahu bahwa dia yang melakukannya, kita tidak mungkin menghukumnya." Ekspresi pimpinan semakin serius. Akhirnya pimpinan berkata, "Baiklah, karena tidak ada yang bisa ditanyakan. Lepaskan dia. Lepaskan dia." Zhao Xin terlihat terkejut, tapi pemimpinnya susah payah kita bawa kembali. Belum ditanyai apapun. Bagaimana bisa kita lepaskan begitu saja? Baru beberapa jam, saat menangkapmu ada pembawa acara di sana. Dia menyiarkan seluruh proses secara langsung. Hal ini telah memicu opini publik di internet, seluruh masyarakat memperhatikan masalah ini, penanganan masalah ini sedikit berlebihan. Meskipun niat kita baik, tapi dampaknya terlalu besar. Sekarang banyak orang di internet meragukan prosedur penanganan kasus kita. Menangkap orang tanpa bukti kuat, kita tidak bisa menyatakan Jiang Feng bersalah. Tapi kita menodongkan senjata padanya, ini sudah melampaui prosedur. Seluruh departemen sedang tertekan, lepaskan saja orang itu dulu. Zhao Xin merasa enggan. Tetapi karena ini adalah perintah atasan, dia hanya bisa mematuhinya. Oleh karena itu, Wang Tua tidak banyak bicara. Kemudian Anda berdiri dan meninggalkan ruang interogasi. Namun, saat Anda melewati Zhao Xin berbisik, jangan pikir ini sudah berakhir. Aku akan terus mengawasimu, sebaiknya kau tidak memberiku kesempatan. Menghadapi ancaman Zhao Xin, Anda hanya tersenyum tipis.
tidak memedulikannya. Ada banyak orang di dunia ini yang ingin membunuh Anda, organisasi bawah tanah top dari berbagai negara. Warlord bersenjata, siapa yang tidak menginginkan nyawa Anda? Kemudian Anda mengambil kembali barang-barang Anda, ransel untuk melarikan diri, dan sebagainya. Setelah melihat 1.000 yuan tergeletak utuh di dalam ransel, Anda menghela napas lega, lalu meninggalkan kantor polisi 110. Tetapi begitu Anda keluar dari pintu, seseorang segera menyambut Anda. Siswa Jiang Feng, siswa Jiang Feng. Anda melihat ke arah sumber suara, ternyata itu adalah pembawa acara program sebelumnya. Ada apa? Anda menatapnya. Su Luofei terengah-engah. Siswa Jiang Feng, saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam program kami. Anda menatapnya dengan bingung, Su Luofei buru-buru berkata. Siswa Jiang Feng, kali ini berpartisipasi dalam program ini bukan untuk mewawancarai Anda, tetapi kami ingin mengikuti kehidupan Anda, tidak lebih dari 3 hari. Bagaimana kalau 3 hari? Tidak. Alasan Anda menolak bukanlah karena Anda punya sesuatu yang memalukan untuk disembunyikan. Kehidupan Anda sehari-hari sangat sederhana. Selain sekolah adalah pekerjaan paruh waktu, tidak ada yang memalukan. Hanya saja bagi Anda. Su Luofei ini adalah orang asing, mengapa Anda harus setuju orang asing mengikuti kehidupan Anda? Itu bukan mencari masalah, itu merepotkan diri sendiri, jadi setelah menolak, Anda pergi tanpa berkata apa-apa. Tetapi pada saat ini, Su Luofei buru-buru berkata, Siswa Jiang Feng, kami tidak akan membuat Anda bekerja dengan sia-sia, saya sudah meminta persetujuan penyelenggara program, kami akan mengikuti Anda selama 3 hari, hadiahnya 1 juta. Mendengar itu, Anda perlahan berhenti. 1 juta. Anda tidak banyak menghasilkan dalam kehidupan di dalam negeri. Melakukan pekerjaan paruh waktu, mengajar les, menjadi sopir, DLL, tidak mungkin menghasilkan 1 juta sekaligus. Dan Anda ingin menghasilkan banyak uang. Maka Anda hanya bisa pergi ke luar negeri untuk menerima misi. Masalahnya sekarang tidak ada misi untuk diterima. Toh daripada menganggur lebih baik begitu. Mendapatkan 1 juta juga boleh. Memikirkan hal ini, Anda sedikit tergoda. Setelah berpikir panjang lebar, Anda akhirnya menerima tugas itu. Perasaan ini seperti seorang programmer bekerja di perusahaan, dan kemudian biasanya mengambil pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang tambahan. Bisa bayar di muka. Su Luofei sedikit bangga. Dia akhirnya mengerti, orang ini hanya memikirkan uang. Siswa Jiang Feng, 1 juta pasti akan diberikan kepada Anda. Hanya saja kami harus merekam dulu. Jika Anda tidak yakin, kami bisa menandatangani kontrak. Anda memikirkannya dengan bingung. Mengikuti selama 3 hari dengan 1 juta bukanlah hal yang sulit. Adapun pihak lain berutang uang, ini sama sekali bukan kekhawatiran Anda. Bagaimanapun, satu-satunya nasib bagi orang yang berutang uang kepada Anda di dunia ini adalah kematian. Setelah menandatangani selama 2 menit, kontrak ditandatangani. Ini berarti Anda secara resmi berpartisipasi dalam syuting acara tersebut. Selama 3 hari ke depan, kru acara akan mengikuti Anda untuk syuting. Su Luofei tidak sungkan, dan buru-buru mempersilakan fotografer untuk mengikuti Anda. Dia ingin merekam Anda dari setiap sudut, 360 derajat tanpa celah. Siswa Jiang Feng, kemana kita akan pergi selanjutnya? Ini baru jam 3 sore, Anda pasti punya urusan lain. Saya masih punya pekerjaan sampingan, pekerjaan mengajar. Mendengar ini, Su Luofei menjadi sedikit penasaran. Jenis bimbingan belajar apa itu? Saya agak penasaran. Tak lama kemudian, Anda dan rombongan tiba di kawasan perumahan Huayu Tianfu. Kawasan ini adalah salah satu kawasan perumahan kelas atas di Jiangbei. Su Luofei mengikuti Anda ke dalam kawasan tersebut. Villa-villa mewah ini benar-benar membuatnya terpana. Rumah seperti ini mungkin tidak akan mampu saya beli meskipun bekerja keras seumur hidup. Bukan hanya Su Luofei, saat ini siaran langsung juga menjadi gempar karena kru acara sedang mengikuti Anda. Jadi jumlah penonton siaran langsung juga sangat tinggi. Meskipun tidak lagi segila sebelumnya yang mencapai jutaan, sekarang jumlah penonton stabil di 7 hingga 800 ribu. Salah satu penonton setia yang sedang menonton siaran langsung adalah kenalan lama, yaitu Zhao Xin dari unit 110. Sejujurnya, Zhao Xin tidak pernah berniat melepaskan Anda sejak awal. Begitu Anda membuat kesalahan, dia akan segera bertindak untuk menangkap Anda. Saya bersikeras, saya ingin melihat apa yang Anda lakukan. Sebenarnya, selain Zhao Xin, sebagian besar orang di kantor juga menonton siaran langsung ini. Bagi mereka, Anda hampir menjadi obsesi. Mereka harus menemukan bukti untuk menangkap Anda, apapun yang terjadi. Anda menoleh ke arah kru dan bertanya, apakah kalian sudah membeli semua yang saya minta? Kakak kru terkejut sesaat, lalu segera bereaksi dan mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan banyak barang dari ranselnya. Barang-barang ini termasuk masker gas, sarung tangan pelindung, penutup sepatu, penutup kepala, DLL. Orang yang tidak tahu akan mengira Anda akan melakukan eksperimen. Anda mengangguk, lalu berkata, semuanya kenakan barang-barang ini. Tempat yang akan kita tuju selanjutnya mungkin agak berbahaya. Begitu masuk ke villa, jangan menyentuh apapun sembarangan. Jangan bicara sembarangan, semuanya harus mengikuti perintah saya. Mengerti? Kru mengangguk, lalu buru-buru mengganti perlengkapan mereka. Pada saat yang sama, Su Luofei juga cukup penasaran. Bimbingan belajar macam apa ini, sampai harus memakai masker gas. Bukan hanya Su Luofei, penonton di siaran langsung juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah semua orang mengganti perlengkapan mereka, Anda membawa mereka ke depan pintu sebuah villa. Anda belum membunyikan bel, pintu villa sudah terbuka. Terlihat seorang mahasiswa asing dengan wajah terkejut berlari keluar dengan cepat. Lama tidak bertemu, guru, kata mahasiswa asing ini. Namanya Stephen, anak dari keluarga kaya di luar negeri. Namun karena alasan tertentu, Stephen memilih jalan sebagai pembunuh. Dia telah menyelesaikan beberapa misi, tetapi misi-misi itu diselesaikan dengan cukup arogan, hampir membuat FBI Amerika Serikat melacaknya. Setelah berpikir panjang, Stephen merasa perlu mencari seorang guru untuk mengajarinya keterampilan terkait. Maka Stephen pun menghubungi Anda.
Secara ketat, Anda memiliki lebih dari satu identitas di luar. Peringkat pertama dalam daftar pembunuh profesional, peringkat ketiga dalam daftar pembunuh profesional. Peringkat kelima, ke-10 semuanya adalah Anda. Selain itu, Anda juga seorang pemasok senjata untuk organisasi bawah tanah, DLL. Dan Stephen ini menghubungi Anda melalui identitas peringkat ke-10 dalam daftar pembunuh. Sungguh tidak terduga. Sungguh keberuntungan besar bagi saya bisa meminta Tuan Dewa yang terkenal di dunia malam untuk mengajari saya, pikir Stephen dalam hati. Di sisi lain, Su Luofei dan yang lainnya merasa sedikit terkejut melihat Stephen. Mereka tidak menyangka murid Anda adalah orang asing. Apakah orang asing ini akan mengajari murid ini bahasa Mandarin? Pikir Su Luofei. Di sisi lain, penonton di ruang siaran langsung menyampaikan pendapat mereka. Kemudian Stephen bertanya kepada Su Luofei dan yang lainnya. Anda memperkenalkan mereka secara pribadi. Stephen merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang dibawa oleh guru, dan tidak masalah selama tidak mempengaruhi pengajaran selanjutnya. Jika demikian, silakan masuk, guru. Stephen mengundang Anda dan yang lainnya ke villa ini disewanya. Dia tinggal sendirian, dan tujuan menyewanya adalah untuk meminta nasihat kali ini. Begini, guru, kata Stephen, saat saya menjalankan misi, saya menemukan bahwa pekerjaan saya setelahnya sangat buruk. Karena metode saya selalu berlumuran darah setiap kali menyelesaikan misi, dan kemudian ada target misi itu sendiri. Saya selalu pusing dan tidak tahu bagaimana menanganinya. Saya mencoba membelah target misi, tetapi hasilnya adalah daging cincang dan tulang di mana-mana. Tidak bisa dibersihkan sama sekali. Terakhir kali saya membuang target misi di gunung liar, tetapi saya tidak menyangka akan dilacak. Hampir membuatku celaka. Setelah mengatakan ini, Su Luofei, yang sedang melihat villa. Semua orang tercengang. Su Luofei tiba-tiba berdiri di tempat, menatap Stephen tak percaya. Apa yang baru saja dia katakan? Tunggu, bukankah kita di sini untuk mengajar bahasa Mandarin? Kenapa ini melibatkan misi? Ada darah juga. Bagaimana ini bisa mengajar bahasa Mandarin? Harus berdarah juga. Bukan hanya Su Luofei, saat ini. Seluruh kru terkejut, benar-benar bingung. Setiap kata yang dikatakan siswa Stephen ini, mereka semua tahu. Tapi mengapa mereka tidak mengerti ketika kata-kata ini digabungkan? Saat ini, termasuk di ruang siaran langsung. Kekacauan besar terjadi. Hampir seketika, ruang siaran langsung dibanjiri ratusan ribu komentar. Sebagian besar dari mereka adalah bagus. Wajah setiap penonton menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. Jumlah orang di ruang siaran langsung juga meroket, dan dalam sekejap mata melampaui ambang batas 1 juta orang, dan jumlah ini masih terus meroket. Sekali lagi memecahkan rekor sejarah sebelumnya. Di sisi lain, Zhao Xin dari Biro 110 Jiangcheng, setelah mendengar kata-kata Stephen, kelopak matanya tiba-tiba berkedut. Apa-apaan ini? Zhao Xin di kantor tiba-tiba berdiri. Dia menatap layar ponsel dengan kaget, bahkan untuk sesaat dia merasa salah dengar. Anak ini benar-benar pandai bicara. Di sisi lain, selain Zhao Xin, 110 lainnya di kantor juga bingung. Lau Zhao, seseorang berteriak di kantor. Zhao Xin mengerti maksud rekannya, yaitu segera berangkat dan menjemput muridmu. Tapi saat itu, Zhao Xin tiba-tiba berkata, tunggu, kita tidak bisa bertindak gegabah. Zhao Xin menggertakkan giginya saat ini. Meskipun dia segera ingin menangkapmu, masalahnya adalah mereka tidak punya bukti, jadi Zhao Xin menahan dorongannya dan duduk. Tolong hubungi Departemen Administrasi dan lihat apakah ada ahli yang sedang luang. Minta mereka datang. Tak lama kemudian, sebuah panggilan keluar. Secara kebetulan, Departemen Administrasi memang memiliki seorang ahli yang sedang luang. Dan juga berada di dekatnya, jadi ahli ini segera bergegas. Ketika para petugas 110 melihat orang yang datang. Mereka semua sangat terkejut, karena ahli yang datang ini bukanlah ahli administrasi biasa. Tetapi dia sangat terkenal di dunia administrasi negara, M.A. Xingzeng. M.A. Xingzeng ini bisa dibilang memiliki rekor gemilang. Dulu terjadi pembunuhan di Jiangcheng. Setelah pelaku membunuh, mayatnya menghilang. Cara membunuh tidak diketahui, alatnya tidak diketahui. Tidak ada petunjuk di lokasi kejadian. Belum lagi semua ahli Departemen Administrasi Jiangcheng merasa tidak berdaya. Dan setelah M.A. Xingzeng tiba di lokasi kejadian, hanya dalam 3 menit, dia sudah mengetahui cara membunuh pelaku. Dia menjelaskannya secara rinci, dan juga menemukan alat pembunuhan dan mayat korban. Sejak memasuki lokasi kejadian hingga memecahkan kasus pembunuhan ini, M.A. Xingzeng hanya membutuhkan waktu 3 menit. Guru M.A. Zhao Xin bangkit untuk menyambutnya. Guru M.A. tersenyum dan berkata, kita semua adalah keluarga, tidak perlu terlalu formal. Ada apa Anda memanggil saya hari ini? Guru M.A., saya ingin meminta bantuan Anda untuk melihat lokasi kejadian. Zhao Xin berpikir, meskipun Anda belum mulai mengajar, melihat tren saat ini. Sepertinya selanjutnya adalah menangani lokasi kejadian. Mengenai permintaan ini, Guru M.A. tidak terkejut. Bagaimanapun, itulah pekerjaannya. Jadi Guru M.A. setuju? Bisa. Guru M.A. tersenyum, lalu mulai mengamati lokasi kejadian dari layar. Su Luofei dan yang lainnya di villa. Masih tenggelam dalam keterkejutan mereka. Saat ini, Stephen membawa mereka ke sebuah ruangan. Ini adalah kamar mandi yang luas, tetapi begitu semua orang memasuki kamar mandi, mereka melihat pemandangan yang menjijikan. Terlihat di lantai kamar mandi ada bangkai babi. Tubuh babi ini seolah terbelah di tengah. Kemudian darah mengalir di lantai. Jika tidak memakai masker gas, mungkin Su Luofei dan yang lainnya akan muntah saat ini. Tetapi meskipun demikian, pemandangan berdarah yang tiba-tiba muncul ini juga mengejutkan penonton siaran langsung. Platform siaran langsung ini memiliki tingkat peninjauan yang rendah, sehingga adegan sejauh ini dapat disetujui. Tentu saja, ini hanya terbatas pada bangkai babi, domba, dan sejenisnya. Jika itu adalah bangkai hewan yang berjalan tegak, itu tidak akan berhasil dan pasti akan diblokir. Stephen menggunakan bangkai babi untuk mensimulasikan lokasi kejadian, yang dapat dimengerti, bagaimanapun, ini adalah Long Kuo. Hukum Tiongkok sangat ketat.
Sebagai pengunjung, Stephen tidak ingin menimbulkan masalah di tanah Tiongkok. Guru, dalam situasi seperti ini, bagaimana saya harus menanganinya? Begitu ucapan itu keluar, semua orang di tempat itu memandang dengan mata terkejut. Bukan hanya Su Luofei dan yang lainnya, tetapi jutaan penonton di ruang siaran langsung juga menontonmu. Kamu berputar mengelilingi bangkai babi, lalu dengan cepat. Mari kita abaikan cara penanganannya terlebih dahulu. Mari kita bicara tentang teknikmu. Kamu berjongkok di samping bangkai babi dengan 2 jari. Membuka luka babi itu dan berkata, Anda seharusnya menggunakan senjata tajam seperti pisau daging. Panjangnya sekitar 30 cm, lebar 8 cm. Tapi penggunaan pisau daging Anda tidak terlalu mahir. Saat menebas target, pisau Anda tergores tulang. Ada bekas gesekan di tulang. Pisau Anda seharusnya memiliki beberapa takik sekarang. Begitu ucapan ini keluar, Stephen langsung terkejut. Pada saat ini, Stephen benar-benar yakin. Dia mengeluarkan pisau daging dari belakang dan berkata, persis seperti yang Anda katakan. Panjangnya 30 cm, lebar 8 cm. Stephen mengambil pisau daging dan memeriksanya dengan cermat. Memang ditemukan ada beberapa takik kecil di bilahnya, sesuatu yang bahkan tidak dia sadari. Stephen benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Dewa Kematian ini hanya melihat lukanya dan bisa menebak dengan sangat akurat. Senjata apa yang dia gunakan? Apakah ini perbedaan antara saya dan pembunuh di peringkat surgawi? Pada saat ini, Stephen merasa takut. Meskipun dia telah menyelesaikan 2 misi dan hampir menjadi seorang pembunuh pemula, seorang pembunuh bintang 2. Tetapi jika dia bertemu lawan seperti Tuan Dewa Kematian, apa peringkat Tuan Dewa Kematian sebagai seorang pembunuh? Stephen tidak berani berpikir lebih jauh. Semakin dia berpikir, semakin dia takut. Pada saat yang sama, Su Luofei penuh dengan ketidakpercayaan. Dia buru-buru memeriksa pisau daging itu. Bahkan mengeluarkan penggaris profesional untuk mengukur. Pengukuran ini membuat semua orang di tempat kejadian berseru. 30 cm sama sekali tidak meleset. Bagaimana ini bisa terjadi? Tak terhitung penonton di ruang siaran langsung mengirimkan rentetan pesan, dan popularitas ruang siaran langsung melonjak lagi. Pada saat yang sama, di kantor polisi 110, Zhao Xing menatap Guru MA dengan tatapan seolah melihat hantu. Bagaimana, Guru MA? Zhao Xing mengucapkan kalimat itu dengan susah payah, tetapi begitu Zhao Xing selesai berbicara, dia melihat Guru MA juga sedikit membuka matanya lebar-lebar. Menatap siaran langsung dengan tidak percaya. Mata Guru MA sedikit terbuka lebar, menatap layar dengan tidak percaya. Secara logika, menilai senjata dari luka adalah keterampilan dasar setiap anggota Departemen Investigasi Kriminal. Tapi masalahnya adalah ini terlalu cepat dan terlalu akurat. Siapa orang ini? Guru MA bertanya dengan heran. Apakah dia ahli baru di Departemen Investigasi Kriminal kita? Atau apakah seorang ahli dari provinsi datang ke Jiangcheng kita? Zhao Xing menggelengkan kepalanya, tidak segera menjawab pertanyaan Guru MA. Dia hanya mendesak, Guru MA, barusan, bagaimana menurut Anda tingkat orang ini? Guru MA, saat melihat tato di wajahmu, ekspresinya menjadi serius. Dia menatap layar dan berkata, sangat kuat, benar-benar sangat kuat. Jika saya harus mengatakannya, tingkat keahlian orang ini seharusnya di atas saya. Sekarang giliran Zhao Xing yang terkejut. Xiao Zhao, Anda mungkin tidak tahu, dalam forensik, menilai senjata dari luka adalah bagian yang sangat penting. Anda baru saja melihat, anak ini menghabiskan waktu kurang dari 5 detik untuk segera menyebutkan senjata pembunuhnya, dan yang lebih penting, dia sangat akurat. Panjang 30 cm, lebar 8 cm, dan pisaunya memiliki takik. Tahukah Anda betapa sulitnya merangkum beberapa kata singkat ini? Umumnya, untuk mendapatkan nilai yang begitu akurat, kita perlu mengirim jenazah untuk diperiksa, dan memeriksanya melalui dokter forensik profesional, kemudian menyingkirkan senjata yang mungkin, dan akhirnya membuat kesimpulan. Zhao Xing mendengarkan penjelasan Guru MA, hatinya semakin terkejut. Dia sangat kuat. Zhao Xing tidak percaya. Guru MA mengangguk berat dan berkata, ya, berdasarkan situasi saat ini. Dia memang sangat kuat. Zhao Xing merasa canggung. Ngomong-ngomong, Xiao Zhao, kamu belum memberitahuku. Dari mana ahli ini berasal? Dia benar-benar hebat. Jika ada kesempatan di masa depan, saya ingin mengunjunginya. Dan menimba pengalaman dalam bidang forensik. Kali ini Zhao Xing benar-benar tercengang. Dia berkata perlahan, Guru MA, sebenarnya, sejujurnya. Anak ini bukan ahli, dia adalah seorang pembunuh. Apa? Jangan katakan begitu. Sambil menepuk debu dari tubuhnya, kamu perlahan berdiri. Profesi kami sebenarnya sangat mementingkan teknik. Umumnya, kami tidak merekomendasikan metode penanganan yang berdarah ini. Cara terbaik adalah mencekik leher target, menyebabkannya mati lemas. Ini adalah cara terbaik. Selain itu, menciptakan kecelakaan juga bisa digunakan. Kecuali jika terpaksa, saya tidak merekomendasikan penggunaan metode ini. Kata-kata sederhana Anda membuat semua orang yang hadir tercengang. Dengarkan, ini yang disebut profesional. Siaran langsung. Jelaskan apa yang kita maksud dengan profesi kita. Siaran langsung ini terlalu hebat. Halo, 110, saya ingin melapor. Ada pembunuh di sini. Ketika kamera beralih ke Stephen di sebelahnya, penonton kembali mengutuk karena penonton melihat saat itu. Stephen seperti anak patuh, dia mengeluarkan buku catatan kecil dan dengan gila-gilaan mencatat apa yang kamu katakan. Dan setiap kali kamu berbicara, Stephen mengangguk berat, seolah-olah dia sangat setuju dengan apa yang kamu katakan. Di sisi lain, Stephen benar-benar berpikir demikian. Ini adalah pengalaman dari pembunuh papan atas. Harta yang tak ternilai harganya. Saya harus segera mencatatnya segera. Oke, kita selesai dengan topik sampingan. Mari kita masuk ke topik utama. Anda baru saja bertanya apakah pekerjaan saya di masa lalu tidak dilakukan dengan baik, jadi apakah Anda ingin bertanya kepada saya? Untuk membersihkan lokasi kejadian, Stephen mengangguk berat, dia adalah seorang guru. Anda mengangguk, lalu berkata, baiklah,
Mari kita gunakan lokasi kejadian ini sebagai contoh. Pertama, target mengalami pendarahan hebat. Lihat, darah ini sudah meresap ke karpet. Di misi-misi mendatang, Anda harus berhati-hati dengan hal ini, usahakan agar darah tidak meresap ke karpet. Karena mereka akan memeriksa jejak darah di saluran pembuangan, dan saluran pembuangan tidak mudah dibersihkan. Anda paham maksud saya? Stephen mencatat dengan panik, sambil mengangguk berat. Saya mengerti, guru. Lalu bagaimana cara membersihkan bercak darah di lantai ini? Anda tidak bergerak sedikit pun, lalu berputar mengitari. Dia mengambil sebotol pembersih toilet, lalu mencari sebotol deterjen. Dia langsung membuka pembersih toilet dan menuangkannya ke bercak darah, lalu menambahkan sedikit deterjen. Kemudian Anda mengambil sikat toilet dan mulai menggosok bercak darah. Terakhir, Anda mengisi sumber air dan menuangkannya ke bercak darah. Bercak darah itu langsung tersapu bersih. Tentu saja, itu bukan poin utamanya. Jika hanya membersihkan bercak darah, banyak cara yang bisa melakukannya. Dalam profesi pembunuh, yang terpenting adalah tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Anda mengeluarkan sebotol reagen dari ransel Anda dan berkata, "Ini adalah reagen luminol, saya tidak perlu menjelaskan fungsinya lagi." Su Luofei dan yang lainnya tampak bingung. Apa itu reagen luminol? Mereka tidak tahu, tetapi penonton di ruang siaran langsung sangat berpengetahuan. Segera seseorang menjelaskan, reagen luminol adalah reagen yang sering digunakan dalam investigasi kriminal. Polisi 110 biasanya menyemprotkan reagen luminol di lokasi kejadian, lalu menyinarinya dengan lampu UV. Dengan begitu, bahkan bercak darah yang sudah dibersihkan pun masih bisa terlihat. Di sisi lain, Anda menyemprotkan reagen luminol ke tempat bekas bercak darah tadi, lalu mengeluarkan lampu UV dan mulai menyinarinya. Bersih, tidak ada sedikit pun jejak darah. Sekarang, semua orang yang hadir benar-benar terpana. Kenapa bisa begitu? Karena pengalaman, beberapa kru yang mengambil gambar berseloroh. Anda menatapnya dengan serius dan berkata, bukan hanya karena pembersih toilet mengandung ion besi, 2, tetapi juga surfaktan alkohol. Keduanya dapat melarutkan protein molekul kecil. Di sisi lain, Zhao Xin melihat tayangan langsung itu, dan seketika dia pun terkejut. Dalam kasus pembunuhan sebelumnya, banyak pembunuh lupa membersihkan bercak darah. Seseorang yang tenang seperti Anda, cerdas dan pintar, dia benar-benar baru pertama kali melihatnya. Tunggu, mengapa ini terasa familiar? Dalam sejarah Jiang Cheng, pernah terjadi kasus pembunuhan berantai yang terkenal buruk. Saat itu, tidak hanya seluruh tim 110 Jiang Cheng yang dikerahkan. Bahkan mengejutkan provinsi bahkan petinggi. Petinggi secara khusus membentuk tim investigasi khusus, dan mengumpulkan para ahli, tentara dari seluruh negeri, untuk menangkap pelakunya. Tetapi waktu berlalu 3 bulan, tim investigasi khusus tidak membuat kemajuan sedikit pun. Dan si pembunuh menghilang tanpa jejak, tidak lagi melakukan kejahatan. Masalah ini tenggelam dalam aliran sejarah. Dengan kata lain, si pembunuh itu bertahun-tahun sudah berlalu tapi dia belum tertangkap. Jika dihitung, sudah 10 tahun. Dia tidak ikut serta dalam operasi itu saat itu. Karena saat itu dia masih di sekolah. Zhao Xin baru mengetahui hal ini saat menggeledah arsip. Namun, Wang Tua adalah salah satu peserta operasi saat itu. Zhao Xin juga bertanya kepada Wang Tua. Setiap kali Wang Tua berbicara tentang kasus saat itu, wajahnya akan menunjukkan ekspresi seolah melihat hantu. Kasus saat itu sangat aneh. Tidak ada darah, hanya tungkai korban di tempat kejadian. Bagian tubuh lainnya sulit ditemukan. Tidak ada jejak di sekitarnya. Seolah-olah orang itu dibunuh begitu saja. Lebih penting lagi, mereka bahkan tidak tahu siapa yang tewas. Pencocokan dengan database genetik juga tidak menemukan informasi korban. Ini adalah ingatan Wang Tua. Namun, saat ini, Zhao Xin tiba-tiba teringat kejadian itu tanpa alasan. Mungkinkah kejadian itu dilakukan oleh anak ini? Pikir Zhao Xin. Tentu saja, Zhao Xin hanya mengatakannya begitu saja. 10 tahun lalu, kamu baru berusia berapa? Mungkin baru 10 tahun. Bagaimana mungkin kamu melakukan hal seperti ini? Jadi, kejadian saat itu pasti dilakukan oleh orang lain. Dasar kau nak, Zhao Xin melihatmu di layar. Suasana hatinya menjadi rumit. Seharusnya kau menggunakan ilmumu untuk hal yang benar. Kau sekolah untuk belajar ilmu, tapi kau malah menggunakan ilmu untuk hal seperti ini. Zhao Xin sangat tidak bisa berkata-kata. Tidak hanya Zhao Xin. Guru MA di sebelahnya juga memiliki ekspresi yang rumit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Guru MA. Zhao Xin melihat ekspresi guru MA dan sedikit terkejut. Dia pernah berurusan dengan guru MA. Terakhir kali dia melihat ekspresi seperti itu di wajah guru MA, itu adalah saat guru MA menghadapi kasus yang sangat sulit. Ekspresi guru MA ini berarti dia benar-benar menganggap orang ini sebagai lawan. Seseorang yang bahkan membuat guru MA begitu serius. Sepertinya aku masih meremehkanmu, Jiang Feng. Zhao Xin menarik kembali pikirannya dan terus melihat ke layar. Di villa, semua orang tercengang dengan caramu menangani masalah ini. Terutama Stephen. Saat ini Stephen matanya berkaca-kaca. Dia benar-benar menganggapmu sebagai idolanya. Guru, bagaimana dengan mayat ini? Kamu melihat mayat yang tergeletak di tanah dan mengangguk sedikit. Tenang, aku akan mengajarimu. Tapi sebelum itu, kita perlu membuat sesuatu. Begitu kalimat ini keluar, rasa ingin tahu semua orang di sana terusik. Kamu mengambil beberapa bungkus garam dari dapur. Dan kamu juga mengambil telur dan gelas kaca. Kamu juga menemukan beberapa pensil di ruang tamu. Ini semua peninggalan pemilik villa sebelumnya. Baterai yang kuminta kalian beli, apakah sudah dibeli? Tanyamu pada kru program. Kru program sedikit tertegun. Kemudian dia segera bereaksi dan mengangguk. Sudah dibeli? Sudah dibeli. Kemudian, kru mengambil baterai dari ranselnya. Baterai ini cukup besar, tegangan 12 volt, itu baterai di sepeda motor listrik. Kamu memodifikasi baterai tersebut, membaginya menjadi kutub positif dan negatif, dan menghubungkannya dengan klip buaya. Kamu juga mengupas semua bagian kayu pensil. Mendapatkan 2 batang grafit. Klip buaya ditambah batang grafit. Lalu kamu memecahkan telur.
Hanya kuning telur yang berserakan, hanya tersisa cangkangnya. Masukkan cangkang ke dalam gelas. Kamu mencampur garam dan air, lalu menuangkannya ke dalam gelas. Dan masukkan batang grafit ke dalam cangkang telur. Bagian luar adalah kutub positif. Terakhir, kamu menyalakan daya. Kutub positif dan negatif mulai dialiri listrik. Dan menghasilkan gelembung-gelembung kecil, seluruh operasi ini membuat kru kamera yang ada terpana. Apa yang sedang dilakukan? Membuat percobaan kimia? Bukan hanya kru kamera, Su Luofei dan yang lainnya juga sedikit bingung. Akhirnya, Anda tidak tahan lagi dan menjelaskan bahwa Anda sedang membuat natrium hidroksida. Natrium hidroksida? Semua orang yang hadir masih bingung. Sejujurnya, di antara semua orang yang hadir, tidak banyak yang berpendidikan tinggi. Dan meskipun berpendidikan tinggi, mereka sudah lama lulus dan telah mengembalikan pengetahuan yang mereka pelajari kepada guru mereka. Jadi, begitu kata natrium hidroksida muncul, mereka merasa familiar sekaligus asing. Jika Anda ingin mayat benar-benar menghilang seiring waktu, zat kimia apa yang biasanya Anda gunakan? Asam sulfat, itu sudah jelas. Benar, saya sering melihat di berita bahwa seseorang disiram wajahnya dengan asam sulfat dan menjadi cacat, pasti pakai asam sulfat. Anda tersenyum dan sedikit menggelengkan kepala. Apakah Anda benar-benar pernah mengikis daging dengan asam sulfat? Asam sulfat mengikis daging dengan sangat lambat pada awalnya. Bahkan setelah 1 malam, itu hanya akan menghitamkan daging dan membuatnya menjadi seperti jeli. Efisiensinya terlalu lambat. Kedua, menurut Anda mudah mendapatkan asam sulfat? Benda ini adalah barang yang dikontrol. Benda ini dapat dibuat menjadi bahan peledak. Selain asam sulfat, sebagian besar asam dikontrol. Semua orang di kru program mendengarkan dengan tercengang. Untuk melarutkan target, asam kuat bukanlah pilihan terbaik. Basa kuat adalah, dan natrium hidroksida adalah basa kuat. Dengan kata lain, semua orang di kru program tiba-tiba mengerti, tidak hanya kru program, tetapi juga rentetan komentar di ruang siaran langsung. Saat Anda menjelaskan, larutan natrium hidroksida telah dibuat, Anda membawa larutan tersebut ke dapur, menemukan panci, dan menuangkan larutan ke dalamnya. Kemudian Anda berkata kepada kru program, jumlah ini terlalu sedikit, Anda mengikuti langkah-langkah operasi saya tadi. Lanjutkan membuat larutan. Kru program menjadi sedikit sibuk sejenak, tetapi mereka segera bereaksi dan dengan cepat setuju. Jadi kru program mulai membantu membuat larutan. Sementara itu, Anda meminta Stephen untuk membawa daging babi ke dapur. Anda melihat adegan ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menopang dagu Anda. Anda merasa ada sesuatu yang kurang. Benar, Anda tiba-tiba teringat, lalu Anda pergi ke ruang tamu dan mengambil radio. Musik apa yang ingin Anda dengarkan? Anda bertanya tiba-tiba tanpa alasan. Saat ini semua orang sedang bekerja. Mana ada yang punya niat mendengarkan musik, jadi mereka semua menggelengkan kepala dan berkata mereka tidak ingin mendengarkan. Saluran ini sering memutar musik klasik yang elegan. Ini adalah salah satu ritual Anda. Biasanya Anda suka mendengarkan musik semacam ini saat berurusan dengan target. Musik semacam ini dapat menenangkan suasana hati. Saat suara yang elegan masuk ke telinga, Anda mengenakan celemek, memegang pisau dapur, dan melihat daging babi di depan Anda. Pada saat ini, Anda seolah berubah menjadi koki kelas dunia yang sedang memasak makanan lezat untuk semua orang, dan restoran itu berubah menjadi aula perjamuan yang mewah. Gerakan pisau Anda seperti naga yang menari, dengan lembut bergerak di atas daging babi, seolah-olah membelai, tanpa sedikit pun kesan kekuatan. Tetapi saat pisau Anda berkelebat, daging babi tiba-tiba terbelah, seluruh garis lukanya elegan dan lancar. Saat itulah, seluruh kru acara dan penonton di ruang siaran langsung tertegun. Saat kau memperagakan teknik memotong daging, jaringan laba-laba raksasa itu dengan cepat dipecah menjadi potongan-potongan daging kecil. Kebetulan saat itu, kru acara juga sudah menyiapkan banyak tungku peleburan. Kau menyalakan tungku dan memanaskannya, lalu memasukkan potongan daging kecil sedikit demi sedikit ke dalam panci dan mulai merebusnya. Semua orang menatap adegan ini tanpa berkedip. Selanjutnya, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Daging di dalam panci perlahan menghilang, berubah menjadi genangan air hitam. Kau mengambil beberapa potong daging babi lagi, memasukkannya ke dalam panci, dan merebusnya perlahan. Daging itu menghilang lagi. Saat itu, semua kru di sana gemetar kedinginan. Perekam itu pucat pasi dan kakinya gemetar tak terkendali. Untungnya, dia terlatih dengan baik sehingga kameranya tidak berguncang hebat. Sedangkan yang lain tidak seberuntung itu. Ada yang muntah di tempat. Su Luofei tidak bisa menahan diri dan segera berlari keluar dapur. Dia melepas masker dan muntah ke tanah. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Di antara semua orang di tempat itu, hanya kamu dan Stephen yang masih berdiri. Kamu tampak tenang, ini bukan pertama kalinya kamu melakukan ini. Sedangkan Stephen, matanya berbinar-binar. Seolah-olah dia mendapatkan harta yang sangat berharga. Guru, bagaimana tulang-tulang ini harus ditangani? Tulang target terbagi menjadi tulang jari dan tulang telapak tangan. Ada juga tulang-tulang kecil. Tulang-tulang ini bisa dimasukkan ke dalam tungku untuk direbus dan dilebur. Tapi tulang paha, tulang lengan, atau tulang panggul. Ada 2 cara. Pertama, membakarnya dengan obor api suhu tinggi hingga menjadi arang, atau memecahnya menjadi tulang-tulang kecil dan memasukkannya ke dalam tungku untuk direbus. Kamu menjelaskan. Sambil berbicara, kamu mengambil tulang kecil dan memasukkannya ke dalam tungku untuk direbus. Sesaat kemudian, kamu mengeluarkan tulang itu lagi. Dari luar, tulang itu terlihat sama seperti sebelumnya. Tapi saat kamu sedikit meremasnya, tulang itu hancur berkeping-keping. Sampai di sini, semua cara menangani TKP telah dijelaskan. Kamu tidak bisa memberikannya semua kepada Stephen sekaligus, karena itu akan terlalu menghabiskan. Dan Stephen hanya menyiapkan TKP sederhana ini. Ternyata begini, terima kasih guru. Stephen membungkuk hormat padamu. Sujud ini sepenuhnya menunjukkan Stephen tunduk padamu. Kau tersenyum dan menepuk bahunya. Sama-sama, aku hanya perlu dibayar. Stephen mendengar itu, dia tersadar dan segera mengangguk. Lalu dia mentransfer uang itu kepadamu. Saya hanya membawa uang tunai saat datang ke Longguo.
Stephen mengeluarkan sebuah ransel dan memberikannya padamu. Di dalamnya ada 300.000 untuk biaya terima kasih guru. Kau membukanya, isinya memang penuh dengan uang kertas Longguo. Di sisi lain, Su Luofei yang baru kembali setelah muntah melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Les privat 300.000 sekali les? Su Luofei tidak percaya. Sebenarnya bukan hanya Su Luofei, bahkan kau sendiri merasa sedikit terkejut. Karena harga yang disepakati sebelum datang adalah 100.000. Tak disangka Stephen memberi tambahan 200.000. Namun, kau bukan orang asing. Karena pihak lain sudah memberikannya, kau terima saja tanpa pura-pura menolak. Tapi ngomong-ngomong, les privat seperti ini tidak umum. Kau hanya bisa mengalaminya 2 atau 3 kali setahun. Di sisi lain, di ruang siaran langsung, penonton tak terhitung jumlahnya mengirimkan pesan teks. Hari ini benar-benar membuka mata. Hebat, sangat hebat. Jiang Feng mendapatkan 300.000, aku benar-benar puas. Memang hari ini belajar banyak hal. Apa yang kau pelajari di atas? Beritahu aku apa yang kau pelajari. Tangkap orang di atas dan bawa dia kemari. Sayangnya kau tidak melihat semua komentar itu. Jika tahu, itu akan dikenakan biaya tambahan. Tapi meskipun kau tidak melihatnya. Zhao Xin melihatnya. Saat ini Zhao Xin melihat komentar-komentar itu dengan gila-gilaan bertanya. Langsung memerah, lalu dia membuka satu persatu halaman warganet. Lalu memeriksa alamat IP mereka. Setelah itu Zhao Xin menghubungi 110 di lokasi IP mereka, dan melaporkan masalah ini. Dalam sekejap, 110 di luar kota mulai bergerak menyelidiki penonton yang mengajukan pertanyaan. Pada saat inilah terdengar keluhan di sebelah Zhao Xin, ada apa dengan Guru MA? Guru MA tertawa tak berdaya. Dia menggelengkan kepala dan berkata, orang ini sangat mengerikan, kuharap tidak berurusan dengannya. Ambil saja penanganan di tempat kejadian ini, itu benar-benar penanganan tingkat buku teks. Jika aku yang datang ke tempat kejadian, aku tidak akan menemukan jejak apapun. Orang seperti itu benar-benar bisa membunuh tanpa terlihat. Guru MA menepuk bahu Zhao Xin, seolah-olah menyerahkan sesuatu kepada Zhao Xin. Xiao Zhao, kau melakukan hal yang benar kali ini, kalian harus terus memperhatikan Jiang Feng ini. Terus perhatikan sampai dia menunjukkan kakinya. Di sisi lain, kau dan yang lain sedang membereskan barang-barang untuk meninggalkan villa. Teman sekelas Jiang Feng, kita mau kemana selanjutnya? Su Luofei melirik jam, sudah hampir jam 5 sore. Pergi ke bank, aku ingin menyimpan uang itu di bank. Su Luofei mengangguk, karena kau masih punya waktu.